Salam Lestari. Itu baru aja 1, 2, 3. Salam Lestari. Halo, kembali lagi di Dia Tombol Channel, masih bersama saya Dia, dan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Siapa lagi kalau bukan Mas Fajar Aditya RJL 5 dari RJL 5. Nah, ini suatu kehormatan sekali nih. 2 kali ya Mas ya ke sini ya. Saya yang kehormatan nih bisa datang lagi ke sini nih tahun ini. Pas kemarin itu dikasih tahu sama Mas Alek RJL 5 mau kesini lagi. Wah, seneng banget ini kan bisa bikin konten sama Mas Fajar. Mas, aku nanya-nanya nih. Kan RJL 5 itu Om Mamat ya, gitu ya. Itu kan horor. Nah, pernah nggak ketika bikin konten itu sama narasumber itu ada kejadian-kejadian mistis gitu? Beberapa kali sih pernah ya, tapi nggak yang gimana-gimana banget gitu. Pernah kayak dulu itu kan aku pernah, jadi ada Gibran tersesat 6 hari di Gunung Guntur gitu ya. Oh ya. Setelah menunggu keadaan yang membaik gitu, kita jalan ke sana gitu. Kita jalan ke sana ke Garut, kita wawancara lah anaknya sama ibunya saat itu karena dia masih kecil. Nah, kita wawancara, di situ aku kaget, ternyata Gibran itu mengaku ingin dijadikan raja jin di sana. Jadi dia itu kan merasa tidur di tenda gitu. Tahu-tahu pas kebangun itu dia udah ada di air terjun yang lokasinya itu jauh banget gitu, di cagar alam gitu. Nah, di situ dia ketemu banyak makhluk halus, dan tapi ada satu tuh dari awal yang mengaku bahwa Gibran ini memang sudah disiapkan gitu. Bahkan ketika dia kayak mendengar ada suara azan gitu, dia pengen ke arah sana, ada cahaya putih. Pas dia berhasil ke sana, dia langsung ditemukan tuh saat itu. Nah, ketika dia dibawa ke puskesmas pun masih ada beberapa jubah hitam itu yang ngikutin dia gitu. Dan Gibran ini bilang bahwa mau kemana gitu kan, mau kita jadikan raja di sana gitu. Dan di situ aku mikir, aduh, raja jin ini ya. Nah, akhirnya aku balik pulang, nah ngedit sama Ivan tuh, editor kan, Ivan. Jadi di kantor itu di atas ini ruang editor, ini kamar buat tidur nih. Nah, sekitar jam 1 pagi aku tidur, Ivan masih ngedit. Nah, AC itu kan langsung ke kasur gitu ya. Tapi jam 1 pagi itu nggak, entah kenapa aku tidur nggak nyenyak, dan tiba-tiba aku kebangun karena ada putaran angin tuh yang panas gitu di badanku gitu. Nah, aku kebangun, aku bingung kan, loh, kok ada angin panas, padahal kan ini AC dingin banget gitu. Nggak pernah kayak gitu. Nah, akhirnya nggak lama berselang, tiba-tiba ada suara tuh kencang banget seperti orang marah gitu. Wah gitu. Nah, aku bangun dong. Siapa itu gitu. Sementara kan di kantor tinggal berdua gitu. Si Ivan juga lagi ngedit gitu. Di situ aku langsung ingetan lagi. Wah, apa ini raja jinnya marah? Gimana? Nggak ngerti lah gitu. Tapi entah kenapa feelingku kok kayak ada kaitannya sama raja jin itu gitu. Nah, akhirnya si Ivan aku panggil lah. Woi Ivan, udah jam 1-an nih gitu, masih ngedit terus gitu kan. Speak aja gitu. Tidur sini lah. Nah, akhirnya nggak lama dia tidur. Di situ aku merasa lebih aman lah. Ada temennya yang masih berdua. Tapi sampai pagi tidurku nggak nyenyak. Tapi nggak terjadi apa-apa lagi sih. Kurang lebih sih kayak gitu ya. Kalau kayak barang-barang jatuh gitu, berapa kali juga pernah sih. Tapi ya kayak gitu aja sih. Ya, itu menurut jenengan apa raja jinnya itu nggak terima dibikin konten atau gimana? Ya bisa macam-macam ya. Itu yang jelas, aku sih nggak terlalu detail membaca tentang Gibran. Tapi kalau Gibran bisa selamat atau bisa lepas dari mereka, berarti Gibran ini memang tidak tertarik untuk berada di sana, apapun posisi dan tawaran yang diberikan gitu. Kemungkinan besar dia belum makan gitu.
Kalau sudah makan mungkin beda sekali. Belum makan dari bangsa artinya Gibran tidak mengambil sesuatu dari sana, apalagi sesuatu yang bisa menyatu ke tubuhnya. Sana tidak akan punya hak atau punya kesempatan untuk memaksakan gitu. Tapi kalau sudah bilang ya, oke, saya mau jadi raja, atau dia mau menerima makanan itu, beda lagi itu kasusnya. Itu yang tentang Gibran. Itu sudah makan belum, Mas? Aku tuh lupa Pak Alex ya, dia sudah makan atau belum ya, karena kan ini udah cukup berapa bulan yang lalu ya, lebih dari 6 bulan. Dan dia di sana kan berhari-hari kan ya. Iya. Tapi yang jelas dia itu memang banyak ngobrol dengan sosok-sosok hantu gitu. Jadi hantu itu rata-rata pada curhat ke Gibran. Iya, iya. Aku lupa nih dia udah makan atau belum. Itu kalau sudah makan dan dia saat ini belum berhasil di lobby itu menjadi raja, ini moga-moga nggak terjadi. Tapi ada peluang itu akan datang lagi. Karena apa? Pembenarannya adalah sudah menjadi bagian dari mereka. Nah, itu butuh perjuangan yang cukup keras juga bagi si Gibran. Tapi kan dia sendiri yang tahu. Nah, kemudian salah satu sifat mereka itu kepo. Jadi itu punya kepoan. Oh iya. Jadi kalau kamu misalnya nyebut-nyebut, ini contoh ya, nyebut-nyebut Badara Widi, terus itu bisa datang dia. Oh iya. Jadi karena mereka kontak itu lewat telepati, gitu. Jadi mereka bisa datang. Atau kemungkinan kedua yang lebih besar adalah jin yang ada di sekitar itu kemudian menyerupai dengan membaca pikiran kamu, menyerupailah dia, gitu. Jadi mereka ini punya kekepoan yang tinggi. Ya, ketika Mas Fajar ngobrol, saya kira itu dilakukan cukup lama ya, wawancara itu. Nah, cukup lama, disebut-sebut, pengen tahu lah ini ngapain sih diedit gitu. Oh, ini gambarnya diedit. Wih, aku gak tampak, misalnya gitu loh. Gitu. Enggak, gini, bukan karena ingin mencelakai atau gak terima. Oh, mereka suka untuk eksis juga. Cuman mau eksis gitu. Iya. Kamu ingat gak dia sudah kita ketemu sama hantu yang minta difoto, kita udah jelasin ini gak akan tampak, gak apa-apa, yang penting difoto aja. Ya bagus banget. Enggak, tadi tuh aku tuh berpikirnya gini kan, Mas Fajar tadi kan udah cerita kalau enggak ya cuma gitu aja sih kan gitu. Aku berpikirnya apakah di dalam diri Mas Fajar itu ada mungkin keturunan apa biar. Iya, itu pasti Mas Fajar itu punya garis keturunan yang nanti entah dia jawab diri ya. Dia ada leluhurnya yang suka laku, suka pokoknya nyerempet dunia gaib. Oh gitu. Iya, dia punya itu. Cuman ke-PKA-nya mungkin sebenarnya dia punya tapi nggak dia asah atau dia nggak peduli, nggak tahu, mungkin terlalu milenial atau apa nggak tahu. Cuman ini kadang-kadang kita secara sadar maupun tidak itu menisbikan atau menganggap nggak penting satu kemampuan yang kita punyai. Taruhlah misalnya saya bisa melukis, ngapain? Saya melukis, mending aku beli lukisan jadi. Terus sapaan itu tidak selalu berarti pengen mencelakai. Kayak tadi ya, Mas Fajar disapa dengan angin yang panas. Itu bukan berarti kamu jangan bikin konten tentang aku. Bisa terjadi sebaliknya gitu loh. Ini beda dengan tadi, yang tadi kita syuting kan itu pada gelitikin hidungku, terus itu syuting sampai berapa puluh kali itu dikat, dan saya malu sama Mas Fajar. Kok Alek itu setan gunung itu bisa diganggu gara-gara ngomongin soal kesugihan kan? Itu aku ngomong kesugihan, itu jelas mereka nggak suka. Karena apa? Karena saya tidak akan mempromosikan kesugihan, jadi mereka nggak suka. Jadi diganggu supaya nggak jadi. Makanya ketika Mas Fajar bilang, udah nggak usah aja, kalau saya jadi nggak enak sama Mas Alek. Saya bilang kalau kita hentikan sekarang mereka menang. Itu yang diinginkan.
jangan ngomong pesugihan dengan cara negatif kan gitu. Itu beda, kasusnya beda. Kalau yang tadi yang waktu RCL 5 bikin konten tentang pesugihan itu mereka ganggu, kira-kira sama dengan kasusnya ketika aku didatangi tawon itu. Jadi maunya nggak usah, jangan ngomong yang nggak bagus. Iya mas, garis keturunan ini tadi loh. Sebetulnya kalau dari bokap itu ya, itu kan memang masih ada kayak apa. Jadi depan namaku tuh ada satu nama tuh yang aku baru tahu belakangan. Ternyata itu garis keturunan raja di daerah Banten. Nah kan. Ya. Nah dulu itu memang, Orang kan nggak bisa nipu. dulu itu memang bokap itu kan suka ngajak keluarga bokap lah, suka ngajak kayak ziarah makam-makam raja di Banten gitu. Nah aku itu dulu males ya, lebih baik main PS dulu itu. Jadi kalau pada ngajak ziarah itu aku nggak ikut biasanya, udah mending main PS gitu. Libur jarang kan gitu. Oh, mungkin angin panas itu datang itu, oh ini kerabat kita juga ya. Ini masih bau-bau kita juga ini. Gitu, siapa juga baru tahu belakangan ternyata nama depanku itu apa namanya, salah satu dari keturunan apa namanya kerajaan di Banten. Tapi logikanya begini ya, tidak mungkin orang seperti Mas Fajar yang bikin konten yang beberapa diantaranya itu sangat apa ya, dramatis dalam hal mistis ya, tidak terpengaruh kalau dia orang biasa, nggak mungkin. Wong kita aja kamu bikin konten sapu bisa jatuh sendiri. Apa ada suara, tiba-tiba ada suara ketawa, suara apa, apalagi sekali RCL 5 yang lebih ini lagi. Iya. Mas, itu kan pengalamannya Mas Fajar gitu. Kalau dari editor atau kameramen kru yang lain, kru yang lain itu pernah nggak? Pernah tuh si Ivan, aku kan bikin hari jalan tuh berdua sama Ivan. Jadi pas awal-awal Mama season 1, aku itu menceritakan urban legend lah, bidan gaib tuh. Jadi ada bidan membantu pasiennya yang ternyata itu sudah meninggal. Itu di daerah Jawa Timur gitu, aku lupa, udah lama banget. Nah syuting tuh malam, aku bis maghrib berdua doang. Alhamdulillah lancar semua. Nah pas ngedit itu tiba-tiba aku dipanggil sama si Ivan. Udah ya, ini ada siapa yang ngomong kata dia. Nah ngomong apaan loh, kita kan syuting berdua doang. Pas aku dengerin di headset gitu ya, itu suara jelas gitu Pak Alex yang ngomong dia. Suaranya gini, welas. Nah itu ada ketika aku itu lagi cerita, si bidan ini kan nyariin pasiennya kan, yang aku bantu persalinan. Di bantu persalinan itu ibu hamil 1 sama anak kecil cowok 1. Nah kan dia udah nyatet alamat kan, akhirnya dia samperin dong ke alamat. Jadi khawatir nih pasien saya gimana gitu. Pas nyaterin alamat, dibilang itu sudah meninggal gitu. Meninggal gimana, orang semalam ada di kita bantu ngelahiran kok gitu. Nah akhirnya ditunjukin lah misalnya. Itu bidannya shock kan, sudah meninggal gitu. Sebenarnya saya mengalami apa, dan diceritakan kalau tiga-tiganya itu ibu sama anak kecilnya yang lagi hamil juga meninggal karena ditabrak. Nah pada saat bagian itu masuk gitu, karena kan nggak ngerti ya welas opo gitu kan. Ya udahlah, bilang aja apa adanya kan, kalau kita kan memang nggak ditambah-tambahin gitu ya. Gue bilang deh padanya aja nih, ada suara, nggak tahu suara siapa guys. Gue juga nggak tahu maksudnya apa. Nah ada satu komen tuh yang aku lihat, oh ini jadi merinding gitu bacanya. Jadi katanya welas itu kasihan ya. Nah, si hantu ini masuk mengatakan bahwa kejadian si ibu meninggal ini kasihan gitu, dia merinding lagi. Dan ada yang bilang katanya sosok yang ngomong itu sosok genderuwo hitam. Dimana dulu tuh aku di rumah zaman SMA ini pertama kali ngalamin kejadian horor,
aku tuh nyaris kesurupan sama sosok itu. Berdua hitam, taringnya sekaki. Serem banget. Di situ aku merinding kan, kok ini balik lagi nih gitu kan. Apa jangan sekarang mau gitu apa gimana? Ya itu tadi ya. Iya, akhirnya aku mikir, jangan dia yang dulu nih gitu sih. Mas Fajar itu pengucapannya yang salah. Gimana? Kalau di Jawa kan tidak welas, tapi welas. Iya. Welas. Itu sakti, kasihan gitu. Serem ya. Terus kalau pas ngedit tiba-tiba ada gambar atau apa yang tidak diharap gitu, pernah muncul gitu? Pernah itu lagi ngedit pendaki yang nyaris hilang di Gunung Arjuno ya. Itu juga masih di season 1. Jadi dia kan ngirimin dokumentasi fotonya. Nah si Ivan itu ternyata ngeliat pas di zoom itu, loh kok ada yang kecil jongkok gitu. Anak itu jongkok. Ditanya dong ke narasumbernya, ini anak kecil siapa gitu. Loh saat itu nggak ada orang siapa-siapa mas, orang aku berdua doang sama temenku katanya. Aku lupa itu di post berapa gitu ya, lupa deh karena udah lama banget nih. Jadi intinya anak kecilnya itu juga serem banget, kayak botak abu-abu gitu lagi jongkok begini gitu. Kalau kita lihat kan, wah ini hantu ini kayaknya. Nah si narasumbernya juga terkejut, ternyata fotonya ada penampakan setelah dia itu baru nyadar dia. Baru sadar. Mas, sebenarnya visi dan misinya horor RJL 5 itu apa mas? Ya jadi kalau aku pribadi ya, aku tuh suka beberapa hal gitu. Salah satunya horor. Cuman kan horor ini banyak segmennya ya menurutku ya. Ada yang film horor, ada yang baca horor, ada yang suka penelusuran, ada yang suka surupan, itu beda-beda kan. Nah kalau aku pribadi tuh lebih sukanya nonton film horor sama baca-baca cerita horor. Nah jujur kalau suka nonton film horor itu film Indonesia menurutku beberapa tahun yang lalu ya, kok ceritanya kesurupan, terus juga kayak ada misalnya pocong lawan kuntilanak gitu. Oh ini begini gitu kan. Nah sementara di masa jauh-jauh lah ke Amerika, di Thailand aja film mereka itu horornya keren banget gitu. Jadi bingkainya horor tapi ada budaya-budaya yang diangkat di negara mereka gitu. Nah aku mikir di Indonesia kenapa nggak bisa kan, padahal banyak budaya yang bisa diangkat gitu. Nah akhirnya kita bikin lah tuh podcast horor yang gak hanya horornya doang tapi ada top story-nya di dalamnya. Jadi itulah sebenarnya visi misi RJL gitu sih. Jadi selain ada horornya, ada cerita-cerita lain lah gitu. Misalnya kayak contoh profesi horor ya, pemandi jenazah gitu. Sebenarnya pemandi jenazah itu gajinya berapa sih gitu. Ternyata yang aku wawancara itu dia harian lepas gitu. Kasian banget gitu, nanti masa tuanya gimana. Nah, ternyata berbanding terbalik sama pria jenazah yang pernah aku wawancara gitu. Gajinya jauh di atas UMR gitu. Makanya dia betah jadi pria jenazah gitu. Nah, jadi ada hal-hal sosial yang aku angkat juga sih. Ada sisi humaniora juga ya berarti ya. Betul, karena memang justru menurutku itu salah satu hal yang seru juga untuk dibahas. Iya betul. Jadi kalau tidak ada sekedar jump scare kan. Betul banget. Tapi kan saya juga lihat RJL 5 itu beda. Makasih nih Mas. Enggak bener kok. Ini bukan karena saya juga dijadikan narasumber dulu. Jadi kalau dalam soal itu kayaknya sepaham saya. Ya itu tadi Lur, ngobrol-ngobrol santai mengenai hal mistis yang dialami Mas Fajar dan kru RJL 5. Ya visi misinya seperti itu. Jadi tidak semua cerita horor itu bisa diangkat di RJL 5 ya Mas ya. Itu dia sih, memang kita nyari-nyari narasumber gitu ya. Biasanya sih yang memang sudah ada beritanya gitu, kita bisa nyari gitu. Makanya susah juga sih, makanya kan alhamdulillah akhirnya salah satunya ketemu sama Pak Alex ini. Akhirnya kita kontak Pak Alex, beliau bersedia, kita bersyukur banget gitu. Berarti kalau yang punya cerita horor, mistis yang pernah dialami, dikirim aja ke RJL 5. Kalau lolos seleksi berarti nanti Mas
Fajar sama krunya ke sana. Gitu ya Mas ya? Ya tapi ini bukan milih-milih cerita ya, karena kan banyak juga yang ngirim Mbak Dia kayak misalnya saya punya pengalaman nih, dengar ada suara gitu, misalnya ketawa, gitu, udah gitu doang. Ya, gimana? Biasa ya. Mau diangkat podcast durasinya bingung juga. Ya. Jadi Ada ada cuma beberapa ketawa kan kita sering hampir tiap naik gunung adalah bau atau ketawa kan. Nggak hanya naik gunung, di rumah banyak Di juga rumah ya kan. banyak. Oke, gitu Lur. Semoga menghibur, bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan Dia Tombak Channel. Ayo. Salam lestari. Salam lestari. Ulang. Oke, terima kasih sudah menyaksikan Dia Tombak Channel. Ayo, salam lestari. 1, 2, 3. Salam lestari. Kayak kawan kanak-kanak. Ada apa?